reseller boneka, reseller yang lainnya, ternyata apa? Kenapa mengalami pada bulan-bulan ini mengalami penjualan yang turun drastis, bahkan terpingkal-pingkal kita ini. Nah, seperti apa sih triknya, caranya, solusinya, dan bagaimana caranya kita biar tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawanku semua, kakak, bunda, tante, bude, para penggemar boneka, reseller boneka, dan siapapun saja yang ada di sini. Tolong jangan lihat bagaimana ini alatnya sangat sederhana, tapi benar-benar berisi pada yang akan saya sampaikan saat ini. Oke ya, jadi jangan di skip. Ini adalah apa? Respon daripada teman-teman reseller boneka, reseller yang lainnya. Ternyata apa? Kenapa mengalami pada bulan-bulan ini mengalami penjualan yang turun drastis, bahkan terpingkal-pingkal kita ini. Nah, seperti apa sih triknya, caranya, solusinya, dan bagaimana caranya kita biar tetap semangat ini akan saya teruskan. Gini kakak semuanya, bahwa pada saat ini memang kita sadari begitu banyak perubahan bisnis di kondisi saat ini. Kita harus itu yang banyak berubah. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu kita masih ada namanya COVID, mungkin sampai Mei gitu ya. Mei itu sudah mulai ada harapannya bagus Mei. Kemudian apa? Tiba-tiba mungkin Mei akhir, Juni bagus, Juni awal, tiba-tiba Juni pertengahan sampai saat ini turun. Mungkin ini tidak pada semua lini bisnis ya, kecuali kalau yang saat ini mungkin kita jualannya kayak alat tulis, seragam sekolah, sepatu, luar biasa. Ini panen-panennya kawan. Cuman tentunya kan teman-teman di sini tidak semuanya jual alat tulis kan, ada yang jual yang lainnya sebagainya. Tentu mengalami pada hal yang sama dan teman-teman kita yang lain, ataupun kita reseller boneka atau penjual boneka. Karena pada saat ini kita mengerti, ini kenapa bukan para bunda, ibu-ibu, orang tua itu mengekip uang enggak. Dia tetap mengeluarkan budget uang yang sama, tapi apa? Dipakai untuk apa? Pendaftaran sekolah. Kan ada kan ya, yang dari STK, anaknya dari TK masuk ke SD, SD masuk ke SMP, SMP ke SMA, masuk berjenjang perguruan tinggi. Bahkan tidak hanya itu, yang di SD saja, SD kelas 1 naik kelas 2, atau SMP kelas 1 naik SMP kelas 2, dan seterusnya. Apakah itu gratis? Ada yang enggak bunda, ada yang enggak bunda. Ada yang harus bayar apa? Harus bayar seragamnya, sudah enggak muat, karena kemarin kan masih kecil, sekarang udah besar, badannya enggak muat, bapak seragamnya enggak muat. Beli sepatu baru, bukunya sudah penuh, harus beli baru. Sehingga hal-hal itu yang harus kita pahami juga, sehingga pengeluarannya juga besar. Sehingga mohon maaf ketika kita mungkin merasakan hal yang sama teman-teman yang lain di lini penjual yang bukan penjual alat tulis sekolah itu mengalami penurunan. Tapi kita harus yakin pada bulan-bulan depan ini harapannya cerah, sangat cerah. Banyak orang justru di saat kondisi seperti ini malah dia mengekip uangnya juga sebagai pedagang ya. Kita tidak pasang iklan, kita tidak bikin produk-produk baru atau foto baru di medsos dan dimanapun. Kita ikut diam, ibaratnya kata freeze, kita membeku. Nah, rugi sendiri bunda, teman-teman reseller semuanya ya. Sehingga apa? Di saat kondisi seperti ini kita harus punya uang, stok boneka. Jadi kita malah justru kondisi seperti ini kita jadi jangan ikut membeku bunda, teman-temanku semua ya, para reseller. Jadi kita harus justru semakin melompat. Kita foto produk kita kirim di medsos, Facebook, Instagram, apalagi yang ada, bikin di YouTube, bikin seperti itu. Dan juga kita jangan sampai salah, kita iklankan barang tapi kita nggak punya barang, repot. Jadi kita harus mencari supplier agar kita bisa mendapatkan barang-barang yang murah. Ini bukan promosi ya, kalau boneka ya teman-teman bisa datang ke sini ke grosir boneka impianku, tinggal pilih barang, bisa dibeli langsung. Kan kalau reseller harganya beda, lumayan. Harganya udah dapatnya beda, jualnya lebih tinggi, ya untung. Jadi kalau ambil sebagai reseller itu kan akhirnya kan auto untung, ya berlipat-lipat untungnya kan kak. Nah, cuman tidak harus boneka sih, pada semuanya. Kakak mau jual buku, mau jual macam-macam lah, kerudung, banyak sekali pilihan reseller tadi. Tapi yang paling penting adalah di saat kondisi seperti ini kita harus tetap semangat. Tapi yang memang kita harus sedikit safe lah, dalam artian jangan terlalu banyak kita keluarkan uang yang tidak penting.
Tapi untuk barang-barang yang untuk produk kita harus semakin kita perbanyak. Karena apa? Harapannya Agustus ini nanti ya, ini akan meledak kan. Kenapa? Ada 17-an tuh semua itu nanti akan banyak untuk beli hadiah. Ada acara-acara karnaval dan sebagainya, itu membutuhkan barang-barang kita. Sehingga kalau kita sendiri ready barang kita akan sebagai menjadi rujukan, sebagai apa? Dipakai sebagai orang, sebagai untuk tempat untuk pembelian. Jadi saya ulangi lagi. Poinnya adalah yang pertama, memang yang merasakan kondisi menurun penjualan itu bukan kita sendiri. Hampir semua ya. Jadi saat ini yang meningkat tuh baru alat tulis, alat sekolah anak-anak. Biarkan teman-teman yang ada di sana, biar mereka ibarat lebaran. Nanti kita bagian barang-barang yang bukan alat tulis, kita harapkan di bulan Agustus nanti berikutnya ini kita akan mendapatkan lebaran kita. Karena suasana sudah kembali lagi, para orang tua sudah menyelesaikan pembayaran administrasi, buku-bukunya, seragam sekolah, sekarang sudah terbayarkan semua, sehingga nominal yang ada tadi, uang keluarga tadi akan dibelanjakan untuk pembelanjaan yang lain seperti boneka, hijab, apalagi mungkin ya. Kakak mungkin bisa kasih saran ataupun ide mana yang perlu, yang untuk berikutnya, pertemuan berikutnya akan kita bahas ini di kolom komentar aja, di komentar tulis saja seperti apa Pak, ini bagaimana caranya, bagaimana. Karena sebenarnya kan ini sangat terbatas sekali waktunya. Nanti ini kelamaan juga kakak-kakak juga mungkin akan bosan, sehingga di video-video berikutnya akan kita kupas tuntas tentang bagaimana trik-trik seorang reseller, bagaimana cara memilih supplier, bagaimana kita menentukan harga, bagaimana kita cari pelanggan yang baru, dan bagaimana cara apa kita mempertahankan pelanggan yang ada dan dia tetap repeat order, terus belanja kepada kita tanpa bonus. Dalam artian tanpa bonus, tanpa harus ada uang, tapi kita hati. Jadi hati kita yang kita kasihkan bahwa kita layani sepenuhnya pelanggan kita tadi. Harapannya setiap hari, setiap bulan kita mendapatkan pelanggan baru, dan pelanggan yang lama akan repeat order. Itu kan tujuannya Kak ya. Nah, jadi seperti itu saya kira. Jadi jangan lupa like and subscribe. Bukan untuk saya nggak perlu situ. Cuman apa? Untuk kakak biar secara simultan segera mendapatkan info-info yang lebih baru lagi. Jadi begitu ada info yang baru, kalau perlu bunyikan loncengnya, sehingga pas saya upload video baru tentang hal ini, kakak akan bisa mengikutinya. Karena di channel ini kita tidak hanya ngupas ini Kak. Jadi yang pertama, kakak juga bisa melihat trennya. Kalau tren-tren boneka itu ada di mana? Di album pembelian boneka. Itu mengupas tentang saat semingguan. Jadi kita akan tahu, oh dalam seminggu kemarin itu apa sih yang tren. Nah, kakak sebagai reseller boneka maupun supplier yang lain, kakak bisa mengikuti, oh ini trennya, oh tren baru wisuda seperti apa. Itu akan kita muat dalam album pembelian boneka. Kemudian juga ada lagi satu playlist juga, itu kita namakan kupas tuntas boneka. Jadi kita akan mengupas, jadi boneka ini dibuat dari kain apa, bahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, isinya seperti apa, dan kadang-kadang ada harganya seperti apa. Dan yang ketiga adalah tentang seputar boneka. Seputar boneka itu ada isinya juga bermacam-macam ya. Dan yang keempat mungkin ini adalah tentang curhat seorang reseller, tapi lingkupnya lebih luas lagi, karena sebenarnya ini curhatan pencinta boneka. Hampir semua orang kan pencinta boneka bentuk sebenarnya kan ya. Jadi curhat hati kita, dan kita akan sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga bunda, kakak, mas, tante akan lebih mudah memahaminya. Dan bila ada kritik dan saran, masukkan aja di komentar dan tanyakan di sana, nanti akan kami jawab, dan mungkin sangat boleh jadi itu akan menjadi topik pembicaraan pada video yang berikutnya. Saya kira demikian sahabatku semuanya, kawanku semuanya, kakakku semuanya. Semoga kita tetap diberi kekuatan, apapun perubahan yang ada kita bisa berubah, bisa mengikuti perubahan tadi, dan kita benar-benar bertahan dan bisa menjadi pemenang di era seperti ini. Dan jaya untuk kita semua, sehat jasmani rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.